bagaimana sebenarnya bisnis kehutanan pada saat ini maupun yang akan datang. Jadi kalau teknik saya kira tidak jadi masalah. Player, walaupun kita sudah jadi tua, kita masih punya mata, Pak. Yeah. Masih punya pikiran. Kok tidak bisa manfaat gitu, Pak. Dan saya sendiri kalau mau rekomendasi yang kawan kita ya supaya masuk di sini jadi forester buat HT segala macam, tidak berani, Pak, sekarang saat ini. Jadi harus kita kompak. Investor sama pemerintah sama masyarakat itu tiga-tiganya harus kompak. Jumpa lagi pemirsa kita dalam kanal Suara dari Rimba, kanal yang khusus membicarakan tentang hutan dan kehutanan. Siang hari ini kita berada di tengah-tengah hutan, walaupun di tengah-tengah gedung ini ada camp, dan kita akan menggali tentang bagaimana pengelolaan hutan secara lestari, khususnya hutan tanaman industri. Saya bersama dengan Bapak Kim Hun. Selamat siang, Pak Kim. Siang, Pak. Beliau adalah pionir di dalam melaksanakan atau mengaplikasikan hutan tanaman industri. Dan yang menarik saat ini, saudara, bahwa kita diharapkan pada pesimisme yang ada di industri kehutanan. Oleh karena itu, kali ini kami akan memberikan informasi kepada pemirsa bagaimana sebenarnya bisnis kehutanan pada saat ini maupun yang akan datang. Pemirsa, saya kenalkan Pak Kim Hun. Beliau adalah real forester, rimbawan sejati, baik secara akademis maupun secara praktisi. Beliau punya pengalaman besar selama 40 tahun dalam bidang hutan tanaman. Terima kasih Pak Kim telah hadir pada siang hari ini. Pak Kim, saya ingin menanyakan pertama yang sangat personal dan emosional. Pak Kim kan dari Korea nih. Ini tiba-tiba datang ke Indonesia ini mau ngapain gitu loh. Terima kasih Pak Adi. Sebenarnya bukan tiba-tiba ini. Memang sudah ada planning itu. Maksudnya planning itu waktu saya graduate school di Korea di bidang aerial photogrammetry, saya kan sempat lihat aerial foto zaman Jepang yang buat itu tahun 1940-an gitu. Tapi foto khusus yang di Kalimantan saja. Jadi saya lihat dari atas di dalam jungle itu, wah saya pingin sekali mau masuk di dalam itu. Ada apa gitu, Pak. Jadi memang saya suka mountain, hiking, semuanya waktu orang muda. Tapi kalau Indonesia sangat beda sekali gitu. Maka saya ingin mau datang, ya kebetulan Korindo rekrut seorang yang surveyor. Maka saya berani aja datang ke Indonesia, langsung masuk ke jungle Kalimantan Tengah, gitu Pak. Ya, nah, jadi saat itu Pak Kim tahun 83. Dan saya yakin itu belum ada apa-apa ya Pak Kim. Iya, benar. Nah, Pak Kim pertama kali datang ke sini itu bagaimana perasaannya, shock atau bagaimana gitu? Yang seperti tadi saya bicara, kalau bagi saya tidak begitu aneh gitu ya, yang di jungle circumstances-nya. Karena saya ingin sekali mau masuk. Memang infrastruktur waktu itu memang sangat kecil, boleh katakan tidak ada gitu.
waktu saya survei helikopter waktu itu juga, semuanya jungle. Yang camp yang kita saja 1 poin, 2 poin gitu aja. Jalan pun tidak ada. Jadi kita kalau mau ke sana harus pakai boat kecil, namanya kelotok kalau di Kalimantan Tengah yang kelotok, kelotok. Jadi dari Pangkalan Bun kita yang tadi kan 2 jam sampai. Waktu itu kelotok aja mungkin 5-6 jam, Pak. Nah, jadi begitu datang, memang makanan juga semuanya tidak seperti dari Korea. Iya. Tapi saya bisa menyesuaikan diri, makanan apa semuanya. Dan saya suka sekali dengan orang yang habitat di sana, orang yang lokal di sana. Saya bawa berapa 10 orang, saya bawa ke hutan. Selama sebulan atau 20 hari, bikin jalan, apa survei. Itu saja. Jadi dalam setahun saya di jungle, saya sangat gembira gitu. Tidak ada istilah aneh gitu, Pak. Itu kira-kira. Ya, Mbak mendengar tadi personal Pak Kim yang betul-betul ingin, ya. Kira-kira motivasi apa sih Pak Kim bisa datang ke sini dan ingin membangun hutan di sini sebenarnya? Itu waktu saya graduate school, saya dapat special lecture dari orang kehutanan, attaché kehutanan di Jakarta. Attaché Korea. Attaché Korea. Jadi waktu itu sudah punya orang attaché di bidang kehutanan. Itu cuma di dunia ini hanya di Jakarta saja, Indonesia saja. Jadi namanya saya masih ingat Mr. Choi. Memang atasan saya di sekolah. Beliau datang ke sekolah bikin special lecture. Isunya begini. Di Indonesia ini harus ada plantation, afforestation. Jadi memang saya sendiri agak aneh, masa sekarang begitu banyak kayu, begitu punya natural forest, masa kita harus tanam? Tapi waktu itu Korea memang punya success story tentang tanamannya itu. Jadi di Korea zaman Perang Dunia, terus yang Korean War, habis itu memang di hutan kosong sekali, Pak. Tidak ada sama sekali waktu saya anak kecil. Tapi begitu saya graduate school, kita sudah punya hutan. Udah kira-kira 20 tahun, ya 30 tahun gitu. Jadi di mana-mana punya kayu di Korea semuanya. Dulu memang gundur ya. Nah, tapi waktu saya sebelum datang tahun 80-an sudah sukses story, Pak, di Korea sendiri. Jadi kalau gitu Indonesia juga harus punya ya seperti ini HTI atau bagaimana. Ya saya kira begitu motivasinya. Jadi ada motivasi yang kuat. Ya, hanya berdasarkan informasi dari lecture ya. Ya, lecture itu. Hanya itu. Saya sangat itu. Iya. Tapi Pak Kim kenapa betul-betul punya motivasi dan apa sudah tahu nih kalau Indonesia begini saya bisa hadapi dan segala macam, sudah tahu belum? Justru saya tidak tahu sama sekali. Saya ingin datang, Pak. Saya mau lihat mata saya sendiri gitu. Kira-kira. Jadi memang saya datang saja, whatever happen apa yang terjadi. Menarik. Menarik. Jadi ketidaktahuan itu membuat Pak Kim yakin ya. Yakin bahwa saya bisa melaksanakan itu. Nah, Pak Kim tentunya tidak bisa sendiri ya. Maksudnya? Artinya untuk bekerjanya tidak bisa sendiri. Tidak. Nah, saya yakin Pak Kim pasti punya tim ini. Bagaimana Pak Kim bisa meyakinkan tim bahwa ini adalah bisnis yang promising gitu, bisnis yang menguntungkan ke depan. Ya, ini kalau pertama saya hadapi waktu di hutan, memang bahasa pun tidak bisa, ya kan? Apalagi sama orang lokal, orang kampung, istilah kampung. Tapi karena saya sendiri harus menyesuaikan diri dengan suasananya apa saja.
akhirnya saya sangat friendly sama yang orang lokal itu. Oke. Jadi disitulah di Indonesia ini sebenarnya kalau namanya sosialisasi itu gampang bagi saya. Oke. Nah, jadi ya itu aja dengan orang lokal, apalagi dengan yang waktu itu istilah apa itu orang kehutanan di sekitarnya itu, semuanya bagi saya sangat friendly, Pak. Oke. Jadi apapun saya pengen, saya bicara, itu mereka terima dan bantu. Itu salah satu motivasinya. Lalu memang kira-kira 10 tahun kemudian saya sudah jadi bikin semacam planner gitu. Jadi saya hubungi yang pusatnya atau Pemdanya, saya bicara, semuanya friendly, Pak. Jadi istilah tidak ada negatif gitu. Oke. Ya, kalau ide-ide Pak Kim silakan saja, silakan yuk maju. Nah, itu satu pihak yang dari pihak pemerintahan. Di dalam yang grup kita sendiri juga ada orang yang atasan saya sangat percaya kita. Apa yang kita kerja itu mereka dukung sekali. Jadi itulah dua-duanya matching. Jadi yang kita buat seperti plantation ini sebenarnya tidak ada masalah bagi kita. Ya, tapi dari satu sisi di luar Korindo, yang saya kan lihat berapa tempatnya gitu, banyak yang gagal juga. Ya. Itu yang saya aneh. Itu yang saya ingin explore sebenarnya. Ya. Kenapa itu bisa berhasil membuat tim seperti itu gitu. Ya, betul. Jadi timnya itu memang penting sekali, Pak. Timnya dan tim leadernya. Oke. Ya kan? Jadi pokoknya terhadap apa yang saya kerjakan itu, saya yakin sekali kalau tim kita ini jalan. Jadi sekarang ini kita datang di sini, lihat yang hasil yang mereka tanam, dan saya kaget juga tahun yang lalu 1,5 juta ton. Waktu 10 tahun yang lalu belum sampai 1 juta ton, Pak. Berarti meningkat colonial forestry atau bagaimana manajemen apa semuanya. Ini bisa jadi 1 juta ton, 1,5 juta ton dalam satu areal gitu, Pak. Jadi kenapa tidak bisa? Betul. Kan sudah ada contoh. Betul. Ya, kira-kira begitu, Pak. Jadi Ya. Intinya bahwa kita harus transparan ya. Ya, Transparan dan terbuka kepada tim kita. Betul. Dan mau memberikan masukan. Betul. Dan mereka juga mau menerima masukan itu. Betul. Menarik, Pak Kim. Nah, pada saat konsep yang Pak Kim buat itu mau dilaksanakan di lapangan, ya, Pak Kim punya ide, kemudian dibahas di tim, kemudian tim setuju, kemudian dilaksanakan di lapangan. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang ini nggak bisa dilaksanakan di lapangan. Bagaimana Pak Kim menghadapi seperti itu? Ya, memang makin lama tantangannya makin berat juga. Karena tantangan itu bukan dari sisi organisasi kita sendiri, tapi di luar, suasana di luar gitu, Pak. Jadi ya mungkin ya saya kira kalau sekarang kita mau dapat izin seperti begini, ya boleh katakan tidak bisa lah ya. Karena ini memang dalam sejarah 10-20 tahun ini kan Indonesia sendiri banyak berubah. Jadi seperti pemerintah daerah juga tidak seperti yang dulu, ya kan? Di situ mungkin tadi transisinya dari pusat ke daerah itu ya banyak pengalaman kita, Pak, ya kan? Jadi seperti kita ini juga kalau tahun 90-an awal ya mungkin kita bisa jalan, tapi kalau sudah 90 ke atas ada tantangannya berat juga itu karena ada local community dan mereka juga pingin apa gitu, sedangkan kontrol dari pusat sama daerah juga tidak bisa.
mencapai. Lalu di situ kita mungkin 2-3 tahun kita ya nongkrong saja. Ya seperti penonton gitu. Ya apa yang terjadi kan kalian sudah tahu semua kita. Nah sekarang walaupun demikian sudah kita overcome tuh suasananya. Lalu daerah itu sudah ya boleh katakan ilegal dan bagaimana, tapi akhirnya kita terjadi yang hutan baik, Pak. Produksinya luar biasa itu. Nah, jadi sebenarnya saya punya mimpi bukan hanya di Kalimantan di sini saja. Sebenarnya di mana-mana kita bisa buat, Pak. Seperti hutan begini. Nah, ini yang saya mimpinya belum tuntas, Pak. masih kita banyak yang tantangan, tapi kita kenyataannya sudah ada di sini. Nah, Pak Kim kan datang tahun 90-an. Kemudian sekarang kita berada pada 2026. Melihat begitu berapa besar kemajuan yang diperoleh oleh usaha yang dirintis oleh Pak Kim pada waktu itu. Gimana perasaan Pak Kim nih? Ya ada baiknya, ada yang tidak. Tapi baiknya mungkin saya sudah bicara. Yang tidak baiknya ini saya lihat yang realisasinya ini. Saya tahun 91-2 itu saya ke Vietnam, Laos. Itu ada juga proyek kehutanan juga. Waktu itu saya lihat di Vietnam, wah itu sepertinya perang Korean War tahun 1950-an gitu. Karena habis Vietnam War, belum sampai 10 tahun. Gundul ya? Wah, gundul sekali. Dari Hanoi ke Vinh, saya pakai kereta. Pokoknya sebelah kanan, sebelah kirinya laut. Sebelah kanan itu gundul semua. Tidak ada satu pohon. Wah, saya ngeri, Pak. Wah, itu bagaimana bisa hutannya begitu? Ya kan? Lalu sekarang, coba. Itu tahun 1992. Ya, ini kan sudah hampir 30 tahun ya, 20 tahun lebih. Sekarang Vietnam, Pak. Ini kan kita punya chip mill tadi, sudah lihat. Dia ekspor chip lebih banyak daripada Indonesia. Jadi, ya Vietnam daerah sendiri, luasnya sendiri dengan Indonesia sangat kecil, Pak. Kalau Indonesia luas. Sedangkan chip production Vietnam lebih besar daripada Indonesia. Ini apa yang cerita? Jadi di situ mungkin yang kita punya chance, possibility-nya tinggi, tapi kita nggak manfaat atau nggak bisa manfaat. Ya itu kan pasti ada alasannya. Itulah yang kita harus overcome. Dan itu sudah kenyataan. Di sini sudah jadi 60.000 hektar kita tanam. Dan hasilnya itu cukup besar. 60.000 hektar dari bagi lahan Indonesia itu berapa persen? Kecil sekali. Jadi ya saya masih ingat yang Menteri Pak Zulkifli Hasan, dia waktu zamannya Menteri Kehutanan, dia datang di sini, kita opening ceremony, opening mungkin chip mill, saya lupa. Beliau begitu lihat langsung speech, wah Indonesia kita ini harus punya KTH masing-masing provinsi. Ayo 33, 10 dulu, di mana kita harus coba bangun. Wah saya waktu itu exciting, Pak. Wah ini benar ini. Kalau Pak Menteri yang dukung, ya pasti jadi gitu. Kira-kira apa itu masalahnya, Pak? Mungkin masalah di teknis atau masalah birokrasi? Kalau saya bilang teknik, Pak, tidak ada masalah. Malah teknik sekarang lebih jauh yang improve-nya. Non-teknikal, Pak. Apa non-teknikal kita bilang politikal, ya saya nggak tahu. Tapi di situ tidak ada istilah satu hatilah dari pihak masyarakat, pihak industri, ya pihak global market gitu.
Nah, ini kan masing-masing. Jadi kita nggak bisa kompak ya. Nah, di situ Pak. Saya kira kalau di Korea memang zaman dulu Korea dulu nomor 1 eksporter plywood Pak. Korea kayak mana dah? Kayu tidak ada sama sekali yang saya bilang habis Korean War semua mundur. Kita impor kayu log dari Indonesia dari Filipina Pak. Ya. Kita nomor 1 eksporter plywood. Memang sekarang ya boleh katakan sudah tidak ada lagi gitu. Ya, tapi kan kita harus memanfaatkan saat yang kita bisa develop apa gitu. Indonesia sekarang inilah time to develop seperti HTI begini Pak. Itu yang saya punya mungkin last mimpi. Wah, goodness. Ya. Saya pikir sangat menarik Pak Kim ya. Ya. Nah, mungkin satu yang ingin saya dengar dari Pak Kim ya. Ya. Begitu pengalaman yang begitu banyak. Kemudian sebagian mimpinya sudah terwujud. Yep. Ya. Melihat kondisi yang sekarang ada. Nah, kira-kira sebagai rimbawan yang betul-betul ingin melihat hutan Indonesia maju, kira-kira apa pesan Pak Kim nih ke dalam? Karena sudah kita lewat waktu dan pengalaman kita punya, saya kira yang satu-satunya pertama pemerintah harus dukung proyek ini, dukung secara serius Pak. Itu yang pertama. Kalau pemerintah tidak serius seperti begini, private sector tidak mungkin dia masuk Pak, tidak mungkin. Jadi pertama kali kalau pemerintah dukung yang proyek ini, dan kedua player. Siapa yang jadi player di situ Pak? Tidak mungkin orang yang baru datang Indonesia main yang bidang ini. Tidak mungkin Pak. Nah, sekarang sudah puluhan tahun kita bangun HTI ini kan sudah 20 tahun, hampir 30 tahun. Punya player masing-masing bidang. Ada sosial, ada teknik. Kita punya lab sendiri Pak. Jadi klon itu juga setiap tahun beda-beda. Jadi kalau teknik saya kira tidak jadi masalah. Player, walaupun kita sudah jadi tua, kita masih punya mata Pak, masih punya pikiran. Kok tidak bisa manfaat gitu Pak? Kan, saya sendiri kalau mau rekomendasi yang kawan kita ya supaya masuk di sini jadi forester buat HT segala macam, tidak berani Pak sekarang saat ini. Jadi harus kita kompak. Investor sama pemerintah sama masyarakat itu tiga-tiganya harus kompak. Itu makan waktu dan biaya memang. Tapi saya kira pasti jadi karena sudah ada contoh. Kenapa nggak jadi? Ini selalu yang harapan saya demikian Pak. Menarik Pak Kim. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang Pak Kim impikan itu akan terwujud. Dan kita juga akan ikut ya di dalam proses membuat hutan tanaman Indonesia yang lebih maju. Ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Kim Hoon. Kita telah mendengar motivasi, keteguhan, kesabaran beliau dalam membangun hutan Indonesia. Dan kita melihat hasilnya sekarang, bagaimana kenikmatan itu ada di depan mata kita. Dan bukan tidak mungkin ini bisa kita ciptakan di tempat lain. Dan isu tentang industri kehutanan sunset, saya pikir tidak bisa terjawab. Dan kita bisa menjawab dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Bisa demikian bincang-bincang dengan Pak Kim. Terima kasih Pak Kim atas ilmunya yang diberikan kepada kita. Dan sekali lagi selamat. Dan sampai bertemu di episode yang akan datang. Salam rimbawan.